Tasawuf Aswaja tugas ke-10. Soal 1. Jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf amali. Pada periode awal perkembangan Islam, tasawuf berfokus pada amalan-amalan ibadah dan penyucian diri dari sifat-sifat tercela. Ini merupakan pengembangan langsung dari ajaran Rasulullah, fokusnya pada praktik keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf falsafi. Pada tahap ini, tasawuf mulai berinteraksi dengan filsafat. Pengikutnya menggabungkan pengalaman mistik atau gaub dengan pemilikan filosofis untuk memahami hakikat Tuhan dan alam semesta. Ini seringkali menimbulkan perbedaan pendapat dengan ulama fikih dan ahli teologi. Tasawuf akhlaki. Fase selanjutnya, tasawuf bergeser ke penyucian hati dan pembinaan akhlak. Sufi menekankan pada penghayatan spiritual yang lebih dalam dan penghapusan sifat-sifat negatif. Terdapat metode khusus untuk mencapai hal ini. Soal kedua, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi mewakili tasawuf aswaja karena ajaran mereka yang menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, menolak ekstrim dalam praktik keagamaan, dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Ghazali dikenal karena kemampuannya memadukan filsafat dan mistisisme, sementara Al-Junaidi dikenal karena penekanannya pada akhlak dan adat yang luhur, serta penolakan terhadap ucapan-ucapan yang kontroversial atau sesat. Keduanya memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pemahaman tasawuf yang moderat dan sejalan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Hulul berarti penyatuan atau penjelmaan. Dalam konteks tasawuf, hulul menggambarkan kondisi di mana seorang sufi merasakan Allah SWT hadir di dalam dirinya. Ini berbeda dengan ittihad, di mana persatuan itu lebih bersifat metafisik. Al-Hajj sebagai contoh diyakini mengalami hulul, namun pandangan ini kontroversial dan dianggap sebagai sesat atau ucapan yang menyimpang dari syariat oleh sebagian ulama. Fana yang berarti hilangnya kesadaran dari total dan menyatu dengan Allah SWT, bukan kematian fisik, melainkan hilangnya kesadaran akan diri sendiri dari duniawi, digantikan kesadaran ilahi. Proses ini digambarkan melalui beberapa aspek: hilangnya sifat-sifat tercela, hilangnya keinginan duniawi, dan penyerahan total pada kehendak Allah. Kesadaran sepenuhnya terfokus pada Allah. Fana bersifat sementara. Setelah fana ada baqo atau keadaan kekal. Ittihad berarti persatuan. Dalam tasawuf, ittihad menjelaskan persatuan metafisik antara manusia dengan Allah SWT. Ini bukan penyatuan fisik atau penjelmaan, melainkan persatuan dalam hakikat keberadaan. Pandangan tentang ittihad berbeda-beda di antara para sufi. Abu Yazid Al-Bustami misalnya dianggap oleh sebagian ulama sebagai tokoh yang dekat dengan konsep ittihad.
Namun, seperti hulul, interpretasi dan praktik ijtihad seringkali menjadi kontroversi.